Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sakinah. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek 3 yaitu mengenai proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari dokumen HTML. Jadi, dokumen HTML itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian kepala, dan kedua, bagian tubuh. Di bagian kepala itu memberikan informasi mengenai peranti lunak, browser, atau penjelajah web. Kemudian di bagian tubuh itu memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Nah, di bagian tubuh itu berisikan bagian yang sebagian besar orang itu merupakan halaman web gambar, kemudian tabel, daftar, dan link semua terletak ada di bagian tubuh. Selanjutnya, cara membuat dokumen Notepad. Yang pertama, kita membuka Notepad, kemudian kita buat dokumen Notepad. Setelah itu, kita klik Start, kemudian klik perintah program, kemudian di program Notepad itu akan muncul dalam daftar. Nah, setelah itu kita klik atau bisa juga mengklik perintah aksesoris sebelum pilihan Notepad itu muncul. Nah, selanjutnya dalam membuat tabel itu sebenarnya itu memang sederhana, cuman di pembuatan tabel itu kita membutuhkan banyak ketelitian, jadi bukan hanya menentukan dari awal dan akhir pada tabel tersebut, tapi juga masing-masing baris dan masing-masing data. Jadi jika perintah bertuliskan kurang dari tabel border sama dengan 10 lebih dari, maka akan menghasilkan garis tebal di sekeliling masing-masing sel. Selanjutnya ini ada dokumen Notepad untuk membuat contoh halaman web. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di link yang kedua adalah situs web fiktif frase link to my school yang ditampilkan kepada pengguna. Nah, yang link yang terakhir itu ada referensi berlink ke suatu tempat halaman web. Berikutnya ada cara menyimpan contoh. Ada 4 langkah. Yang pertama kita klik Start, Program, Aksesoris, kemudian klik Notepad. Nah, setelah itu kita berada pada editor Notepad yang dilengkapi oleh struktur umum HTML. Nah, setelah itu kita simpan file tersebut dengan cara klik menu, kemudian menu file itu, kemudian klik Save As. Jika pada kolom file 6 itu diberi nama file. Nah, sedangkan pada kolom Save As itu tipe cari, kemudian klik all file, kemudian klik save. Nah, untuk membukanya kita bisa menggunakan dengan cara mengaktifkan Internet Explorer, kemudian tekan tombol F5 pada keyboard. Nah, berikutnya cara melihat halaman web. Caranya yaitu kita membuka browser web dan pilihlah subperintah file yang diikuti dengan subperintah open, kemudian kita mengetikkan nama file kita itu, dan kemudian klik OK. Nah, nanti halaman webnya itu akan muncul pada browser lain. Nah, berikut ada kelemahan dan kelebihan penggunaan Notepad. Yang pertama ada kelebihannya, ada dua. Yang pertama, kode yang dibuat itu efisien. Kemudian, manajer itu dapat lebih memahami bagaimana halaman web itu bekerja. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, kita harus mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode HTML. Yang kedua, itu memakan banyak waktu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.